termasuk kategori orang-orang yang tabi'in. Apa bu namanya? Tabi'in. Apa artinya? Mengikuti ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya kita ikutin. Ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, atau muamalah interaksinya, baik kepada Allah, kepada tetangga, kepada keluarga, kepada istri, kepada anak-anak, semuanya mengikuti naqtadi wa nata'assa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengambil istilah dalam dunia nahu, ada yang namanya bab mutabaah, babnya bab tawabi. Apa itu tawabi? Kata tawabi jamak taksir dari tabi. Tabi'un, tabi'an, tabi'aini, tawabi. Bisa juga jamak mudzakkar salim, tabi'un, tabi'in. Ya. Ada ungkapan begini. In kanal matbu'u marfu'an fakana tabi'u marfu'an. Wa in kanat matbu'u mansuban kana tabi'u mansuban. Wa in kanat matbu'u majruran kanat tabi'u majruran. Ya. Jika yang diikuti bacaan yang sebelumnya, kita baca rofa, maka kalimat berikutnya juga ikutan dibaca marfu. Itu namanya tabi', ngikutin bacaan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya yang diikuti dibacanya mansub, maka tabi'nya juga dibaca mansub. Jika matbu'nya dibaca majrur, maka tabi'nya juga dibaca majrur. Itu namanya tabi'un. Betul-betul mengikuti, kagak menclang-menclang. Tapi in kanal matbu'u marfu'an kana tabi'u majruran wa mansuban, wah bahaya itu. Pas baca kitab begitu diomelin mulu sama gurunya itu. Latong salah bacanya itu. Kan sebelumnya mansub, kenapa dibaca majrur? Sebelumnya marfu, kenapa dibaca mansub? Berarti dia kagak tabi kepada bacaannya. Demikian kita juga begitu kepada baginda Rasul. Baginda Rasul manusia yang sangat sempurna, teladan kita, role model kita umat Islam, yang kehidupannya, adat kebiasaannya adalah tarbiyah untuk kita semuanya. Kalau baginda Rasul masuk masjid, Nabi selalu baca doa. Apa baca doanya? Sekurang-kurangnya Allahumma ghfir li dzunubi waftah li abwaab rahmatika ya arhamar rahim. Lalu masuklah kaki apa? Kaki kanan. Jika bapak-bapak masuk masjid kagak baca doa, ngaku umatnya baginda Rasul, ngaku cinta sama Rasul, pengikut Rasul, setiap kali masuk masjid kagak pernah baca doa, kaki ikannya kaki kebot, bukan kaki kanan, kaki kebot. Berarti kita bukan tabi' bir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang mudah kita contoh daripada baginda Rasul. Kalau jamaah dalam keadaan kondisi kesulitan, hatinya gundah gulana, bingung, besok mau bayaran anak sekolah, ini bapaknya belum gajian, hening palanya, bagaimana nih pak nih, besok udah harus bayaran sekolah anak-anak. Besok juga datang tagihan motor, tagihan mobil, uangnya belum ada, kondisinya kurang enak, suasana di rumah tangga kurang nyaman, komunikasinya sama bininya, sama anak-anaknya, sama saudaranya, sama tetangganya.
Apa yang dilakukan ketika itu? Apakah seperti film-film di India bernyanyi? Kagak. Ketawa? Kagak. Nabi mengajarkan tuntunan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nazala bihi hammun aw ghammun faqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hatinya gundah gulana, pikirannya kurang enak, banyak masalah, apa yang dikatakannya? Dia angkat kedua tangannya, dia mohon kepada Allah, membaca Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Bareng-bareng. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Amalin ya Bapak Ibu ya. Pasti hatinya suka sering bingung. Suaminya ini udah jam sekian belum pulang-pulang juga, kemana ya? Angkat tangannya baca doa. Ya. Anak-anaknya pulang sekolah belum pulang juga, baca doa Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Di samping rumah kita ada anak-anak muda, ya, main gitar aja, suasananya mengganggu kita, joget-jogetan, malah ada yang mabok-mabokan. Ustadz Nur melihat apa yang dilakukan Ustadz Nur. Apakah langsung marah-marah? Berhenti. Begitu cara dakwah. Kafir ente, neraka ente. Bukan begitu. Baginda Rasulullah SAW dakwanya santun, bijak, baik, pengen semuanya dibawa ke sorga. Ya, Nabi pernah bilang, Ya Allah, la arda wa wahidun min ummati finnar. Allah, aku kagak ridho kalau nanti ada umatku satu aja masuk neraka. Kagak ridho ya Allah. Aku pengen semuanya pada masuk surga. Itu Nabi itu. Tasamuh Nabi sangat tinggi. Apa tasamuh? Tadi bapak-bapak, tadi siang saya khutbah Jumat di Transera Bekasi. Pulang-pulang saya ada tugas bikin artikel pas tentang tasamuh. Apa tasamuh? Toleransi, wa atharuhu, dan pengaruhnya dalam menyikapi umat-umat yang berbeda-beda. Kalau orang ilmunya dikit, ada masalah aja langsung brutal sikapnya. Tapi idza kathurat ulumuhu wattasa'at suduruhu. Kalau ilmunya banyak, hatinya lapang. Kagak cepet-cepet emosional, kagak marah-marah. Terjadi dalam sebuah kisah Syekh Ma'ruf Al-Khuruqi yang minat tabi'in di abad ke-9, ulama tasawuf, ulama sufi. Suatu saat beliau sedang berjalan dengan murid-muridnya. Di sebelah sana ada sekelompok orang yang pengen naik, yang sedang naik perahu, itu. Marhaban, ahlan wa sahlan kepada guru kita Kiai Haji Dr. Andes Mahdum, semoga panjang umur, sehat walafiat, penuh dengan keberkahan. Cium tangan dulu agak berkah. Lanjut ya. Baik. Jamaah sekalian, cerita dulu tentang guru kita yang baru datang, Kiai Mahdum. Saya sejak tamat SD saya di 010 petang. Ya, saya pengen banget pesantren ke Gontor. Pengen banget. Bilang sama ayah saya, sama ibu saya. Selalu yang saya dengar dari kecil tuh, jangan kemana-mana. Itu Abang Mahdum katanya pintar sama abah. Begitu terus. Tamat sana SMP 158, pengen banget ke pesantren.
Kata orang tua saya, udah di rumah aja, itu abah deket. Kayak madu nggak kemana-mana, pintar. Begitu terus. Tamat kuliah, saya udah ngebaca orang tua saya bakalan umur yang kagak panjang. Saya minta dulu restu, Bu, Ayah, kalau nanti umur yang gak panjang, saya izin pengen banget belajar ke Mesir. Ya, kata ayah saya, udah pergi cepet-cepetan ke Mesir. Gua ridho sama lu, katanya jangan pulang-pulang sampai dokter, katanya. Ayah saya baru 1 tahun meninggal dunia, Bu. Saya kagak dikasih kabar, sakit kagak dikasih kabar.